Ping-pong. Ping-pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arfizal Saramadan, di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat keren, sangat inspiratif, dan akan mendapatkan informasi terbaru. Nah, saksikan video selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi tentang instrumen analitik oleh saya Arafizal Saramadan IM 20405040 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Fatimah MP. Sebenarnya, apa sih spektrofotometri itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya informasi yang terbaik dan terbaru dari spektrofotometri. Langsung saja, spektrofotometri merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma, atau kisi difraksi dengan detektor fototon. Dalam analisis cara spektrofotometri terdapat 3 daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu daerah UV, yaitu daerah visible, dan daerah inframerah. Nah, sekarang kita akan melihat tentang jenis-jenis alat spektrofotometri. Dikarenakan setiap tahunnya spektrofotometri memiliki sebuah regenerasi alat dikarenakan adanya pembaharuan dari alat-alat sesuai dengan jenis sampel yang kita uji. Nah, di sini ada spektrofotometer vis atau visible. Yang kedua, spektrofotometri UV atau ultraviolet. Yang ketiga, spektrofotometer UV vis, spektrofotometri IR atau infrared, dan single beam spektrofotometer. Nah, selanjutnya ada jenis double beam spektrofotometer. Yang selanjutnya adalah ratio beam spektrofotometer, dual beam spektrofotometer, spektrofotometer serapan atom atau SSA, dan yang terakhir adalah jenis spektrofotometer standar molekular. Spektrofotometer IR atau infrared. Prinsip kerjanya? Prinsip kerja spektrofotometer IR berdasarkan kepada penyerapan panjang gelombang inframerah. Cahaya inframerah terbagi menjadi inframerah dekat, pertengahan, dan jauh. Inframerah pada spektrofotometri adalah inframerah jauh dan pertengahannya yang mempunyai panjang gelombang 2,5 sampai 1000 mikrometer. Hasil analisa biasanya berupa signal kromatogram hubungan intensitas IR terhadap panjang gelombang. Untuk identifikasi signal, sampel akan dibandingkan dengan signal standar. Pada spektrum infrared atau IR, meskipun bisa digunakan untuk analisa kuantitatif, namun biasanya lebih kepada analisa kualitatif. Umumnya, spektrum IR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama pada organik. Setiap serapan pada panjang gelombang menggambarkan suatu gugus fungsi spesifik. Bagaimana nih proses kerja spektrofotometri IR? Bisa dilihat yang pertama ada bagian mirror, selanjutnya ada fiber mode, lanjut ke bagian selanjutnya, dan yang terakhir adalah bagian penghasilan gambar analisis datanya. Nah, setelah kita membahas prinsip kerjanya, maka harus ada nih kegunaan dari spektrofotometri IR. Supaya lebih tahu, cek video ini. Spektrofotometri IR mempunyai fungsi untuk spektrofotometer infrared adalah untuk identifikasi senyawa organik. Ada spektrum sangat kompleks, terdiri dari banyak puncak-puncak untuk mendeteksi gugus fungsional, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran, serta untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Dari alat-alat spektrofotometri terdapat control panel, sample room, sample holder rod, and adjustment knob. Nah, pada bagian yang saya tampilkan ini adalah bagian
luar dari alat spektrofotometer. Nah, di dalamnya ada detektor, yang kedua ada sampel yang akan kita injeksikan, lalu ada bagian monokromator. Di bagian monokromator ini terdapat beberapa bagian. Pertama yaitu exit slit, yang kedua dispersion device, dan yang ketiga external slit. Ayo kita bahas bagaimana fungsi dari bagian spektrofotometer. Yang pertama, power switch atau zero control berfungsi untuk menghidupkan alat yang digunakan dan ditunjukkan oleh nyalanya lampu pilot lamp dan mengatur posisi jarum penunjuk meter pada angka 0,0% pada saat sampel compartment kosong dan ditutup. Yang kedua, transmittance atau absorbance control berfungsi untuk mengatur posisi jarum meter pada angka 100 pada saat cuvette yang berisikan larutan belangko berada dalam sampel compartment dan ditutup. Dan yang ketiga, sampel compartment berfungsi untuk menempatkan larutan dalam cuvette pada saat pengukuran. Selama pembacaan, sampel compartment harus dalam keadaan tertutup. Yang keempat, wavelength control berfungsi untuk mengatur panjang gelombang yang dikehendaki yang terbaca melalui jendela sebelahnya. Nah, ada dua lagi yaitu pilot lamp atau nyala berfungsi untuk mengetahui kesiapan instrumen dan yang keenam adalah meter berfungsi untuk membaca posisi jarum petunjuk absorbansi transmittance. Nah, setelah kita menggunakan alatnya, nah kita kan harus membaca nih dan harus melihat bagaimana bentuk grafiknya loh. Kita lihat. Nah, di sini saya tampilkan bentuk grafik hasil analisa dari spektrofotometer. Nah, kali ini seperti yang saya bilang di awal, saya menggunakan UV vis. Nah, dikarenakan ada banyak jenisnya, maka kita harus mengetahui nih jenis-jenisnya. Kali ini saya akan menggunakan hasil analisis grafik dari FTIR. Loh, bagaimana nih? Tadi sudah kita lihat hasil grafiknya, tapi bingung gimana kok ada yang ke bawah, ada yang kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membacanya. Nah, cara membacanya yaitu apabila garisnya lebih menonjol, maka semakin besar panjang, maka dari garis yang terdapat pada hasil, maka intensitasnya akan semakin tinggi dan hasilnya akan maksimal. Nah, maksudnya adalah hasil serapan energi dari spektrofotometernya. Lalu, bagaimana tuh kok ada yang kecil? Sebaliknya, semakin kecil, maka intensitasnya akan semakin rendah dan hasilnya akan semakin minimum. Maka daripada itu, terdapat puncak dan lembah pada hasil pembacaan spektrofotometer UV vis. Dan yang terakhir adalah tentang kesimpulan. Spektrofotometer merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna panjang gelombang spesifik dengan penggunaan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detektor fotosun. Memiliki berbagai jenis dan manfaat tergantung sampel dan kapasitasnya. Ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada tiga hal yang bisa terjadi. Sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali, dan sebagian cahaya juga akan dihembuskan. Semakin panjang grafik naik ataupun turun, maka intensitas akan semakin tinggi dan memiliki hasil yang maksimal. Setelah kita pikir-pikir nih, dan sudah melihat penjelasan saya, bagaimana apakah teman-teman semakin tertarik mempelajari materi kali ini? Saya rasa wajib tertarik dong. Maka dari itu, saksikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya.